lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk anaknya sendiri seperti apa sih yang sekarang berada di sama ibunya gitu? Oke. Orang tua, khususnya bapaknya, sampai kapanpun harus bertanggung jawab kepada anaknya. Apalagi anak yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu artinya belum dewasa. Anak yang belum mumayyiz pada saat orang tuanya bercerai ikut ibunya. Namun tanggung jawab kehidupannya, biaya sekolah, asuransi, kesehatan, nafkah harian itu melekat ke bapaknya, bukan ke ibunya. Ibunya hanya membantu pemeliharaan secara moral, tapi materi itu harus bapaknya yang tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Jadi jelas bahwa anak dari orang tua yang bercerai yang bertanggung jawab terhadap materi kehidupannya adalah bapaknya. Ya mungkin dari usia berapa sampai berapa sih? Jadi mumayyiz itu definisinya sebelum 12 tahun. Kemudian sampai kapan? Sampai dewasa. Nah, definisi dewasa adalah menurut kami itu setelah berdiri sendiri. Jadi anak itu bisa menghidupi diri sendiri, berarti sudah bekerja. Minimal kuliah selesai. Jadi dianggapnya nafkah orang tua, nafkah bapak itu harus sampai anak dewasa, bukan anak masih di bawah 18 tahun selesai, harus sampai dewasa. Diupayakan sampai anak mandiri, itu nafkah dari bapaknya, bila perlu sampai menikah, apalagi anaknya perempuan misalnya. Mungkin gimana nih Bang, untuk sebelumnya kan secara umum aja Bang, ada salah satu kasus kan di Indonesia, anaknya Habib Faisal sudah bercerai dengan Larissa Cowok. Nah, di situ tuh anaknya itu kan masih balita, karena sama dengan ibunya Larissa, dan Larissa tuh seperti bilang Alvin hanya memberikan jadi sekian lah ibaratnya. Nah, dia bilang katanya masih kurang karena untuk kebutuhan biaya lain-lain bagi anaknya itu ada terapi itu seperti terapi telah bicara itu seperti apa Mas? Oke, mulai dari peraturan perundang-undangan, kemudian di Al-Quran, semuanya jelas bahwa nafkah itu berdasarkan kebutuhan anak dan berdasarkan kemampuan dari bapaknya. Jadi tidak bisa dipaksakan juga. Kalau memang orang tuanya mampu, ya berarti harus memberikan sesuai kemampuannya. Kalau tidak mampu, tetap memberikan, tapi sesuai dengan kemampuan juga. Misalnya contoh tadi 3 juta, apakah cukup 3 juta? Kemudian apakah orang tuanya, bapaknya ini mampu? Kalau mampu, ya mestinya harus bisa lebih dari itu. Tinggal nanti di breakdown saja, dan umumnya itu masuk di putusan pengadilan. Umumnya, jadi putusan pengadilan itu muncul di situ. Anak akan ikut dengan siapa? Anak akan mendapatkan nafkah apa saja di sana? Nafkah sekolahnya, nafkah untuk kehidupannya, asuransinya, kesehatannya. Kemudian total per bulan berapa? Hitungannya per bulan. Jadi anak tuh mendapat nafkah dari bapaknya itu bulanan. Kalau memang dirasa 3 juta kurang, ya harus disampaikan. Apalagi putusan pengadilannya, misalnya di sana muncul angka 20 juta misalnya, ya itu harus dipenuhi. Artinya apa? Pengadilan sudah menganggap mampu bapaknya bahwa memberikan nafkah 20 juta per bulan itu mampu. Tapi kalau misalnya muncul angkanya 5 juta, ya berarti harus diikutin putusan pengadilan. Tinggal nanti disesuaikan, dimusyawarahkan. 5 juta ini kelihatannya kurang, nah itu harus disampaikan kepada mantan suaminya. Karena bagaimanapun bapaknya harus membiayai anaknya sampai dewasa dan berkecukupan, itu kuncinya. Tapi kalau misalnya istrinya menuntut untuk sekian kebutuhan anaknya nggak apa-apa? Harus, kalau memang sepanjang memang faktanya kurang, misalnya katakanlah di putusan pengadilan muncul 5 juta, ternyata kebutuhannya 10 juta, disampaikan saja bahwa kebutuhan anak 10 juta, namun jangan ditambah-tambahi, karena bagaimanapun hakim itu memutus biasa berdasarkan kemampuan dari
bapaknya atau mantan suaminya. Jadi nggak bisa kita minta langsung sekian, misalnya 20, 30, 100 juta, nggak bisa. Bapaknya mampu nggak? Mampunya berapa? Kalau mampunya 5 juta, hakim memutus 5 juta. Tapi pada saat putusan 5 juta hanya diberikan 3 juta, berarti kan ada pelanggaran di situ. Makanya harus dilihat vonis dari pengadilan agamanya. Bunyinya apa? Untuk tanggung jawab mantan suami ini mungkin pada anaknya, selain untuk biayanya sehari-hari, mungkin ada lagi sih. Materi dan imaterial. Materi sesuai dengan payung hukum kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, pasal 105 khususnya. Artinya sepanjang memang bisa memberikan nafkah apapun, apakah untuk kehidupan, nafkah sekolah, biaya sekolah, asuransi, kesehatan, nanti digabungin, ditotalin sekian. Tapi jangan lupa, orang tua meskipun bercerai harus memberikan rasa nyaman kepada anak kandungnya. Karena suatu saat mungkin orang tua tersebut menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, bagaimana memberikan rasa keadilan? Rasa keadilan kepada anak kandungnya, apalagi ada anak bawaan dari istri yang dinikahi sekarang, Ustaz. Harus bisa memberikan keadilan. Keadilan untuk anak kandungnya, keadilan untuk anak sambungnya. Jadi equal, anak kandung, anak sambung equal, harus mendapatkan perhatian yang sama, baik materi ataupun mentality. Jadi bang, tadi bang buat menegaskan kembali bang hukumnya untuk seperti apa pun dalam Islam dan Pertama, payung hukum kita, karena kita negara resat, negara hukum, payung hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang kedua, karena Muslim, ditambahkan kompilasi hukum Islam, bahwa orang tua yang bercerai, bapak yang bercerai dengan istrinya, itu tetap membiayai anaknya sampai anak itu dewasa sesuai kemampuannya, dan lebih pastinya minimal sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi total nanti ada untuk kesehatan, untuk nafkah harian, untuk biaya asuransi, kalau ada pendidikan, itu total berapa, setiap bulan harus ditransfer kemana? Ke ibunya, karena anaknya masih kecil. Berarti ke rekening ibunya atau cash ke rekening ibunya. Itu wajib. Seandainya tidak melakukan, apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut atau mantan istri tersebut? Pertama, mengetuk pintu hati untuk mediasi bahwa anak kandung ini membutuhkan sekian. Kalau enggak, mungkin akan terjadi kekurangan nutrisi dan lain-lain. Kemudian upaya hukum. Jadi mantan istri tersebut bisa melakukan upaya hukum, gugatan di pengadilan. Artinya ada yang terlanggar dari putusan pengadilan tersebut, yang mestinya suami memberikan nafkah 10 juta misalnya, tiba-tiba cuma 3 juta misalnya. Jadi dituntutlah, nanti akan dijumlahkan oleh majelis hakim. Yang belum terbayar berapa kerugian material, nanti ditambahkan imaterial. Jadi nanti bapak tersebut atau mantan suami tersebut harus membayar. Kalau enggak, nanti masuk ke sita jaminan di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Karena bagaimanapun anak adalah tiang negara juga. Jadi bagaimanapun harus pemeliharaannya harus berimbang antara materi dan imaterial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Itu Mas. Nyalakan lonceng notifikasinya.